Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita awali terlebih dahulu kajian menjelang iftar, menjelang berbuka puasa sore hari ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, halaman 106. At-tasi'u, bagian yang ke-9 dari akhlak yang harus dimiliki oleh seorang ahlul Quran, ahlul ilmi, seorang guru maupun santri adalah ayyutahhira batinahu, hendaknya senantiasa membersihkan atau menyucikan batinnya, hatinya atau jiwanya, wa zahirahu, dan juga zahiriyahnya. Zahirnya itu yang tampak, sedangkan batinnya itu yang tidak tampak. Seorang ahlul ilmi, ahlul Quran hendaknya senantiasa membersihkan atau menyucikan baik jiwa maupun raganya, zahir maupun batinnya, disucikan minal akhlaqi, dari akhlak ar-radiyati yang hina, yang rendah, wa yu'ammirahu, dan mengisinya bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak yang diridhai, termasuk akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Faminal akhlaqir radiyati, dan diantara bentuk akhlak yang hina atau akhlak yang tercela adalah al-ghillu, kebencian. Benci terhadap orang lain, benci terhadap kelompok lain, benci terhadap seseorang maupun komunitas. Ada ketidaksukaan, ada kebencian. Tahu kan artinya benci? Saya benci setengah mati. Membenci, kalau kita artikan ya tidak menyukai. Benci itu bukan lawan cinta, benar-benar cinta, bukan. Benci itu tidak suka. Apa alasannya enggak jelas. Kalau ada alasan yang jelas benci, boleh. Misalnya yang dibenci adalah pelaku maksiat atau mereka yang melakukan perbuatan kriminal, harus. Tapi yang dibenci ini adalah orang yang benar. Yang dibenci ustadz, yang dibenci santri, yang dibenci penghafal Quran, yang dibenci para ulama. Nah, ini gak beres. Membenci sesuatu yang tidak ada alasannya, kebencian. Wal hasadu, dan hasad. Jangan sampai seorang alim atau ahlul Quran memiliki sifat hasad. Apa itu hasad? Nanti akan dijelaskan. Wal baghyu, dan melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran, termasuk kriminal dan lain sebagainya. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, dan marah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah itu boleh selama kemarahan tersebut dilampiaskan dengan benar. Marah karena Allah, misalnya nabinya dihina, syariatnya dilecehkan, kita boleh marah. Tapi kalau marah terkait dengan harga diri, yang dihina, yang dilecehkan itu diri kita, enggak usah marah. Nabi itu 10 tahun, kata Anas bin Malik, tidak pernah marah. Jangankan sebulan, apalagi setahun 2 tahun. 10 tahun, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak melihat Rasulullah marah 10 tahun. Tapi ada kalanya Rasulullah SAW tampak raut muka kemarahan beliau ketika tragedi Bi'ru Ma'unah misalnya. Jadi marah ada tempatnya. Kapan waktunya marah, kapan waktunya menahan amarah. Nah, yang dimaksud di sini adalah marah tanpa sebab, marah bukan karena Allah. Wal ghishu, ghish artinya curang. Man ghisha falaysa minna. Kata Nabi, barang siapa yang curang, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nabi itu pernah sidak ke sebuah pasar.
Beliau kemudian mendatangi salah seorang penjual yang saat itu di depan lapaknya ada beberapa karung gandum. Di permukaan gandum ini kering. Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam karung tersebut. Ternyata yang di dalam masih dalam keadaan basah. Permukaannya kering, tapi ketika beliau mengetahui ternyata di dalam karung itu adalah gandum yang basah, lalu beliau mengatakan, man ghisya falaysa minna. Siapa yang curang, maka dia bukan termasuk umatku. Maksudnya apa? Seorang pedagang yang curang tadi sengaja menyembunyikan gandum yang masih basah di bawah gandum yang kering. Orang melihat dari permukaan, oh ini gandum sudah kering, padahal di dalamnya masih basah. Tujuannya apa? Agar ketika ditimbang bebannya akan menjadi berat. Bebannya menjadi berat, otomatis harganya cuan. Jadi gitu, curang dia. Seharusnya jujur kan? Kalau memang gandum itu kering, ya bilang aja kering. Kalau basah, bilang aja basah. Sama halnya dengan misalnya ketika naik angkot, naik kereta, atau di traffic light ada yang menawarkan salak pondo, manis. Dicicipkan, manis betul ini. Begitu borong 3 kilo, 5 kilo, wah mumpung manis murah, dibawa pulang. Sampai di rumah ternyata sepet semua. Berarti bohong yang jualan, ya kan? Ya memang ketika disuruh nyoba, testernya manis, ternyata salak yang sebenarnya masih mentah atau masih pahit. Bohong. Siapa yang berbohong, maka dia bukan termasuk umatku, kata Nabi. Enggak boleh. Ahlul Quran kok suka berbuat curang, mencurangi temannya. Ketika ambil jatah makan, 5 entong. Mengambilkan temannya 2 entong. Kamu sedikit aja makannya, nanti cepat gemuk, saya aja yang banyak. Ini curang gitu. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Oh, itu diancam sama Allah, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Nanti dibuka surat Al-Mutaffifin. Wal kibru, sombong. Definisi sombong itu apa? Kalian sudah tahu kan? Sombong banget gitu. Sombong nih jamnya baru. Sombong pakaiannya baru. Sombong uangnya banyak. Apakah itu sombong? Belum tentu. Sombong itu kadang tidak selalu sesuai dengan penampilan. Sombong dia. Masa disapa aja enggak menjawab. Bisa jadi dia mau ke kamar mandi, kita sapa enggak dengar, dia buru-buru. Maka definisi sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu definisi kibr atau sombong. Sampai Nabi mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah sifat sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya warriya'u, riya. Riya. Riya itu bukan gelombang air, bukan. Riya artinya ingin dilihat. Wal ujubu, ujub, bangga diri, bangga dengan prestasinya, bangga dengan apa yang dilakukannya, bangga, wah kalau nggak ada saya nggak mungkin ada bangunan ini ujub. Kalau nggak ada saya nggak ada masjid ini, ujub, merasa bangga dengan apa yang dia lakukannya. Bahaya sifat ini, karena dari sifat ujub akan lahir sifat takabbur, sifat sombong. Was-sum'atu, dan sum'ah. Apa bedanya antara riya dengan sum'ah? Riya dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Kalau riya artinya ingin ingin dilihat.
Kalau sum'ah, as-sami' artinya mendengar. Sum'ah berarti ingin didengar. Jadi kalau riya itu berkaitan dengan perbuatan. Sholat diperpanjang, kemudian penampilan dikhusyuk-khusyukkan, nah itu riya. Kaitannya dengan penglihatan. Kalau sum'ah kaitannya pendengaran. Suaranya diperbagus ya, rubama ya wadha gitu. Semuanya harus bagus. Tapi ya harus begitu antum kalau belajar qiraah yang bagus. Semua kembali pada niatnya. Kalau niatnya memang salah ya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya antum belajar qiraah seperti kemarin bukan agar dipanggil qori, diundang ketika ada hajatan, bukan. Tapi ingin bisa menghayati dan mentadabburi Al-Qur'an, bahkan bisa berdakwah dengan tilawah. Siapa tahu kita punya tetangga yang belum dapat hidayah, malam-malam dengar antum qiraah, langsung dapat hidayah, masuk Islam. Wah, kan gitu. Boleh, enggak apa-apa. Jadi begitu perbedaannya. Kalau riya berkaitan dengan penampilan atau perbuatan, sedangkan kalau sum'ah berkaitan dengan suara atau ucapan. Wal bukhlu, bakhil, kikir, pelit. Jangan sampai ahlul Quran kok pelit. Sampai kepada dirinya sendiri aja pelit. Apalagi kepada orang lain. Jadi punya uang banyak tapi dieman-eman, dihemat gitu. Uangnya disetrika, dicuci, disetrika. Enggak pernah dipakai jajan. Yang dia makan hanya sambal teri, kerupuk. Dihemat tuh. Beli permennya 1 bungkus, tapi dimakan selama 3 hari. Diambil terus dimut, selesai dimasukkan lagi. Besok lagi dimut, masukkan lagi. Kok nggak habis-habis? Hemat, Ustaz. Itu bukan hemat, itu bakhil namanya. Jadi ketika makan bareng pas waktunya bayaran, saya tak ke toilet dulu ya. Begitu selesai dibayar, udah selesai. Masya Allah. Nah, itu bakhil itu. Seharusnya kan cepet-cepetan bayar, bukan malah melarikan diri. Wal khubuthu, jahat. Jangan sampai kita jahat kepada orang lain. Setiap kejahatan itu pasti akan kembali kepada diri sendiri. Bentuknya macam-macam jahat itu. Ngakali, ngapusi, termasuk juga menyakiti, jahat. Sandalnya temannya disembunyikan, jahat banget itu ya. Atau pintu keluar masuk dikasih oli, dikasih kulit pisang biar temannya jatuh, jahat. Jangan. Wal bataru, angkuh, hampir sama maknanya dengan kibr. Wat tama'u, dan tama itu berharap, atau dibahasakan kita ya serakah, udah dapat pengen lagi tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Tama. Wal fakhru, dan bangga diri, terlalu bangga. Wal khayla atau khuyala'u, dan berhias karena sombong ya. Khayala itu berhias dengan tujuan agar dipuji, agar disanjung oleh orang yang melihatnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya, celananya karena sombong, maka fafinnar, tempatnya di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wa tanafushu fid dunya, berlomba-lomba, tanafus ya. Falyatanafashil mutanafisun. Tanafus itu artinya berlomba-lomba dalam hal urusan dunia. Wal mubahatu biha, dan bersaing untuk merebutkannya. Mubahah, bersaing. Kalau untuk prestasi akhirat harus bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau untuk urusan akhirat berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tapi kalau urusan dunia enggak usah bersaing. Temannya baru beli sandal, panas beli sandal. Temannya baru beli sepatu, panas beli sepatu. Temannya baru beli kaos kaki, panas beli kaos kaki. Jangan, enggak perlu. Untuk urusan dunia enggak perlu. Kalau kita belum bisa bersaing dengan urusan dunia, maka saingilah dengan ibadah kalian. Jadi nggak bisa kalau saya
menyaingi dengan dunia, tak saingi dengan ibadah saja. Dia tidur, kita bangun salat tahajud. Dia baca Quran sebulan sekali, kita khatam tiap hari. Wah, itu baru bagus. Tanafus. Wal mudahanatu, dan mudahanah. Mudahanah itu bisa juga bermakna menjilat ya. Wat tazayyunu linnas, dan berhias demi manusia, pencitraan. Pengen di depan kamera itu pakai mode apa gitu, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Pokoknya kalau untuk kamera pasti yang bagus gitu. Tazayyun linnas, kan banyak orang nih pencitraan, hanya cepret-cepret setelah itu menghilang. Biar kelihatan hadir, foto, kirim foto. Setelah itu mana orangnya nggak ada, cuma kerjanya kirim foto. Itu pencitraan namanya, nggak boleh. Harus tulus dan jujur ketika melakukan segala sesuatu yang diperintahkan atau diamanahkan. Wa hubbul madhi, dan gila pujian. Senang, hub itu artinya senang, tapi bisa diartikan gila pujian. Berharap sekali dipuji, bima lam yaf'al, dengan apa yang tidak diperbuat. Kan aneh ini. Kalau dia melakukan sesuatu kemudian dipuji, pantas. Ini tidak melakukan sesuatu berharap pujian. Tidak melakukan sesuatu berharap dipuji, hanya cari nama istilahnya. Tidak ikut kerja bakti, enggak ikut bersih-bersih, begitu bersih, saya itu yang bersihkan. Berharap pujian, enggak boleh ya. Wal ama, dan menutup mata, an uyubin nafsi, dari aib diri sendiri, tidak melihat aibnya. Washtighalu anha bi'uyubil khalqi, dan menyibukkan dirinya dengan mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Wal hamiyatu, dan emosional, temperamen. Wal asabiyatu, fanatik, asabiyah, jangan terlalu fanatik. Kalau urusan misalnya organisasi, mau NU Muhammadiyah, silahkan. Di sini tidak terikat organisasi. Antum mau NU Muhammadiyah boleh, asal enggak darmokandul, enggak jelas gitu. Jangan. Selama masih Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama, akidahnya sama, kita semua sama. Tidak boleh asabiyah, tidak boleh fanatik. Hanya berbeda partai, satu warna biru, satu warna hijau, sudah musuhan, enggak perlu ya. Wal asabiyatu li ghairillah, fanatik bukan karena Allah. Warraghbatu, berharap, warrahbatu, dan takut li ghairillah, kepada selain Allah. Takut dan berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wal ghibatu, ghibah. Ghibah itu apa? Ya, membicarakan aib orang lain. Wan namimatu, namimah, suka mengadu domba, menyebar hoax, memprovokasi satu sama lain. Datang dari satu kamar ke kamar berikutnya, manas-manasi, memprovokasi, enggak boleh. Wal buhtan, dan berbohong. Saya lanjutkan sampai sedikit ya. Wal fuhsyu, jorok, fil qawli, dalam ucapan. Wahtiqarun nasi, dan merendahkan atau menghinakan manusia, walau kanu dunahu, meskipun dia bisa lebih baik daripadanya. Dia hanya melihat kebaikan dirinya, tidak melihat kebaikan orang lain. Inilah sifat-sifat tercela yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.